Ayat menjelaskan bahwasanya kita semua adalah milik Allah. Kita adalah hamba Allah. Selesai alas. Selesai ayat, karena keyakinan kita sudah sempurna, meyakini bahwasanya semua ini adalah ciptaan Allah dan makhluk Allah. Dengan bermacam-macam modelnya. Selesai masalah ini. Kita giring, maksudnya dengan ayat ini untuk membangun keyakinan bahwasanya segera kembalilah kepada Allah dalam segala keadaan. Allah yang menciptakanmu, Allah yang menciptakan semuanya. Baik, ada pun ditanyakan ibu tentang orang membunuh dan sebagainya, ya mungkin ya. Ini hal-hal yang ini masalah akhlak, masalah moral. Tentu kita harus punya patokan dong. Sekali itu kejahatan ya kejahatan. Kok bagaimana orang bisa begitu mudah membunuh orang lain? Tentu ada yang nggak beres di dalam dirinya. Tapi ingat, kita perlu juga peduli kepada keadaan mereka yang di Palestina dan lain sebagainya. Perlu. Jangan sampai kita nggak punya kecemburuan. Tapi sambil kita juga koreksi, Bu. Dalam diri kita ini kadang-kadang kita pandai berteriak, melihat apa istilahnya, semut di seberang laut kelihatan ya. Ada gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Nggak sadar kalau kita juga telah melakukan kejahatan dengan suami sendiri, dengan tetangga kita gunjing setiap hari kita makan dagingnya. Nah, padahal kita katanya ahli sujud, ahli ibadah. Oh, kalau ngomongin orang habis-habisan, kita juga tak tahu yang kita sama adiknya jahat banget, rebutan waris nggak beres-beres. Padahal dia paling ahli tahajud, paling ahli puasa. Jadi kita boleh dan harus kita peduli dengan keadaan di Palestina sana. Tetapi tidak akan bisa berjuang di Palestina, orang perjuangan Palestina dan seterusnya, kecuali memang orang sudah memang damai dalam dirinya. Dia nggak akan zalim kepada saudaranya. Bohong banget ya. Kalau dia ngambil harta waris lalu dia berbagi ke Palestina sana. Tanyakan diri sendiri. Nggak perlu kita teriak, wah, oke. Akan tapi apa yang sudah kita lakukan? Jangan sampai perjuangan kita hanya di media saja. Teriak Allahu Akbar, mereka Palestina. Allahu Akbar. Produk yang kita makan, produk musuh Palestina. Padahal dia yang paling depan di pengajian misalnya. Yang paling hebat. Anda produknya kayak apa? Anda beli produk apa di rumah Anda? Misalnya seperti itu. Kalau ternyata Anda ngambil produk yang memusuhi Palestina, Anda nangis. Paling tidak kalau terpaksa Anda harus minum, Anda harus bayar. Saya mengambil produk ini, saya harus bersedekah untuk Palestina. Ini produk Yahudi. Produk musuh Palestina. Produk minuman harganya 2.500. Saya harus minum, tapi saya punya cemburu. Oke, saya minum ini, tapi saya bayar untuk Palestina 2.500. Tidak perlu kita ngomong, wah, ada teriak Palestina, 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 pembunuhan harus kita hentikan. Kita bunuh adik sendiri. Kejahatan halus dalam keluarga, sama istri zalim. Karena perjuangan bukan action. Mana mungkin dia bisa membela Palestina sama adiknya dia rebut waris. Sama bibinya nggak berdamai itu, nggak mau, tidak pernah ketemu bibinya itu. Sering bangun masjid di sampingnya, bibinya masuk rumah sakit, nggak bantu dia. Apa itu? Jadi beragama itu bukan action, hakikat urusan dengan Allah. Boleh, betul kita menilai kenapa ada kejadian pembunuhan di sana. Yang kita bunuh kadang tidak serem-serem. Nabi, kita rendahkan Nabi dengan sunnah-sunnah yang kita tinggalkan. Baik, kita tidak mematikan semangat untuk membela Palestina dan sebagainya, tidak. Akan tapi ketulus pembela Palestina hanya bisa untuk orang-orang tulus. Kalau tidak hanya action. Akhirnya pun katanya cari dana. Dananya diambil juga untuk dia. Katanya Palestina. Separuh masuk Palestina, separuh masuk koceknya. Bisa jadi begitu. Karena dia bukan karena Allah berjuang. Tapi kalau berjuang karena Allah hebat. Biasanya tampak dalam dirinya. Bagaimana urusanmu dengan suamimu, urusanmu dengan saudaramu, urusanmu dengan adikmu, itu saja. Kalau Anda benar dengan adik, sudahlah, baru benar sah ngomong urusan pembantaian itu. Kita khawatir kita itu berbicara, ternyata kita sendiri termasuk penjahat halus, lebih serem daripada orang yang bantai di Palestina. Nah, kita hanya action saja, berarti munafik, kita bohong kepada Allah SWT. Kurang lebih seperti itu. Bagus. Jadi terjadinya kejahatan itu bukan saja di mana, di sana sini, bahkan di dalam diri kita seperti juga jahat halus tidak kita sadari. Maka paling bagus itu ada, oke,
kita bicara Palestina. Oke, kita bantu Palestina. Bantu ini, tapi jangan lupa koreksi diri kita. Harta adikku sudah aku kembalikan atau belum? Kadang kita berani berbohong, bohongi umat Nabi Muhammad. Termasuk tadi gak pernah gelisah kita nelen produk yang musuhi Palestina. Padahal dia yang paling teriak-teriak anti pembantaian. Sehingga mana hati? Kita perlu hati. Perlu dari hati kita. Kadang mungkin kita menggunakan, ada beberapa alat. Kami himbau misalnya masalah boykot produk itu adalah ada 3 tahap, 3 model ya, supaya ada kesadaran. Ada produk yang mungkin kita tidak bisa menghindar untuk bersaing dengan mereka. Oke. Biarpun dibuat oleh mereka, tapi untuk bersaing pada mereka, untuk berperang, untuk menghadirkan satu hasil karya yang hebat untuk bersaing mereka. Tapi nanti ada produk yang kita juga punya. Air, susu, teh, kopi. Kopi produk mereka tuh milik mbok. Penjual samping rumah cuma 5.000. Ini digarap oleh Yahudi jadi 50.000 loh ya. Coba. Apakah enggak nangis seharusnya dia waktu beli itu? Itu kopi yang sudah dikemas oleh perusahaan yang diindikasi atau bahkan sudah jelas perusahaan mereka. Kopi yang modalnya 5.000 itu jadi 50.000. Brand mereknya saja yang hebat. Padahal kalau di warung mbok siapa itu cuma 5.000. Tapi kita beli dengan tenang dia. Misalnya mohon maaf ini, kita kurang kecemburuan. Dan tidak kita pungkiri di sana ada orang Yahudi yang baik, tentunya ada. Ada pada dasarnya baik, yang benci kepada kejahatan itu ada. Tapi secara umum, segala sesuatu yang memang digunakan untuk merangi kaum muslimin, membuat kejahatan kemanusiaan, ya kita harus ada cemburu dong, ada ghirah dong. Kurang lebih seperti itu. Ibu, pertanyaan yang bagus sekali, akan tapi selalu kami ingatkan, kita khawatir kita melihat kejahatan di luar sana, tak taunya kita sendiri punya kejahatan yang halus. Ya. Jadi yang halus dalam diri kita tidak kita sadari. Maka tanyakan pada wahai para bapak yang hadir, gimana urusanmu dengan istrimu? Gimana ibu urusanmu dengan saudaramu? Dengan bibimu? Ini pelajaran yang serius, ngaji yang benar di sini. Bukan hanya action kita nanti pulang sebagai seorang yang ahli surga berjalan di atas bumi seolah-olah. Tapi ternyata kedolimannya banyak, kejahatannya banyak. Allah alam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.